Jamaah subuh rahimakumullah. Pada pagi ini judul hukum kita adalah pengaruh tertinggal sholat jamaah dalam produktivitas hidup kita. Kita ketahui pada zaman sekarang ini hampir semua orang menggunakan yang namanya smartphone atau HP atau gadget, di mana semua aktivitas kehidupan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan di dalam beribadah. Kita lihat sekarang sangat miris sekali kita bahwasanya setiap habis sholat bahwasanya seseorang itu bukan hanya berpikir tapi malah mengambil HP-nya untuk dipegang, dicek apakah ada sesuatu yang masuk di dalam HP-nya. Saya mencoba pernah menanyakan kepada seorang yang terlambat sholat. Habis sholat dia memegang sebuah HP. Saya tanya, apa yang kamu lakukan? Saya bilang sambil berseloroh, saya bilang, kamu melaporkan kepada Allah bahwasanya kamu sudah sholat. Itulah mirisnya dalam perjalanan hidup kita, bahwasanya perkembangan teknologi ada buruk, ada baiknya, akan tetapi pengaruh pada smartphone atau HP sangat mempengaruhi manusia sekarang ini. Malah pada sholat khutbah Jumat banyak sekali orang yang masih menyalakan HP dan masih memainkan HP. Padahal khutbah adalah rukun daripada sholat Jumat tersebut, sehingga hilanglah pahala yang didapatkan dalam sholat Jumat tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pengaruh dalam sholat berjamaah bagi orang yang lalai dalam menjalankan ibadah, terutama mereka terpengaruh oleh HP, mereka akan selalu melalaikan waktu sholatnya, di mana pada saat HP berbunyi mereka meninggalkan yang namanya panggilan azan. Mereka lebih sibuk mementingkan kepada HP yang berbunyi, malah seolah tidak mendengar azan. Inilah pengaruh perkembangan teknologi yang sekarang ini. Ini mana disampaikan oleh dalam hadis Nabi yang disarah oleh Syekh Utsaimin, yaitu dalam Riyadhus Shalihin, bahwasanya tatkala manusia terlambat dalam menempati saf pertama, kedua atau ketiga dalam setiap sholatnya, maka Allah akan bisa memberikan hatinya mengakhirkan semua amal soleh yang dikerjakannya. Artinya apabila seorang yang mulai terlambat dalam sholat, itu akan mengakibatkan hatinya akan mencoba menunda pekerjaan lain seperti zakat, kemudian seperti puasa. Mereka pasti akan menunda juga pekerjaan tersebut, karena sholat dilakukan setiap hari. Saudara, adalah ibadah utama. Kemudian pengaruh yang terpenting dalam hal seorang terlambat dalam sholat atau meninggalkan sholat sama sekali adalah di mana mereka akan merasa tidak aman dan tentram dalam kehidupannya. Contoh, seseorang yang terlambat atau tidak sholat subuh, pantas pada pagi hari mereka akan tidak nyaman menjalani kehidupan pada pagi ini, karena mereka akan terlambat dalam melakukan suatu aktivitas tubuh. Mereka tidak merencanakan pekerjaannya. Kalau seseorang sudah bangun subuh, mereka akan merencanakan pekerjaannya pada hari ini, akan lebih punya waktu untuk melakukan sesuatu pekerjaan, sehingga direncanalah pekerjaan mereka setiap hari. Itulah akibat daripada kalau seorang tidak melaksanakan sholat, apalagi sholat berjamaah, mereka pasti akan merusak produktivitas mereka, di mana Allah telah menyampaikan dan Nabi telah bersabda, barang siapa yang tidak menjaga sholat, maka dia tidak mendapatkan cahaya dan tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Di dalam hadis ini Nabi menyalir bahwasanya manusia-manusia yang meninggalkan sholat akan diberikan kelompokan nanti di neraka bersama orang-orang seperti Qarun, Haman, Fir'aun dan Ubay bin Khalaf. Perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis ini, yang pertama, Qarun dan Haman adalah orang yang dimana mereka haus kekuasaan, haus jabatan, sehingga mereka orang-orang yang dibutakan oleh Allah terhadap kehidupan akhirat.
di sini inilah manusia nanti kalau meninggalkan sholat akan dikelompokkan seperti Qarun, Haman, di mana mereka yang haus jabatan. Kemudian seperti Fir'aun, kemudian seperti Qarun di mana manusia di sini disebutkan seperti orang yang mengejar harta, mengumpulkan harta, di mana harta tersebut digunakan untuk hanya kepentingan pribadi, tidak digunakan untuk kepentingan agama dan kepentingan kepada jalannya fisabilillah. Kemudian Ubay bin Khalaf adalah sama dengan Qarun, orang yang mengumpulkan harta, mementingkan pekerjaan, mementingkan perdagangan mereka sehingga mereka sesat selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan dalam surat Maryam ayat 59 sampai 60. Faqalafa min ba'dihim khalaqun qadahu salatu tata'awun syahabati fasafa yalqauna ghayya, yang artinya maka datanglah sudah mereka pengganti yang jelek, menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang-orang yang bertobat dengan beramal soleh, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan tidak dianya di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya orang-orang yang dimana mereka menjaga sholatnya, di mana mereka menjaga ibadahnya, mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia yang tetap menjaga sholat, terutama sholat berjamaah, di mana akan mereka akan jaga produktivitas hidupnya, di mana mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun kehidupan di akhirat, karena telah dijamin oleh Allah dalam surat Maryam ayat 59 tadi. Itulah yang terpenting bagi kita yang rajin sholat berjamaah, tetap istiqomah dalam sholat berjamaah, agar apapun yang terjadi itu selama tidak memberikan uzur syar'i bagi kita untuk halangan untuk sholat berjamaah, tetaplah sholat berjamaah. Walaupun keadaan kita sakit-sakit sedikit, kita masih bisa diberikan oleh Allah kekuatan untuk sholat berjamaah. Itulah pentingnya sholat berjamaah. Jangan sampai ditinggal, jangan sampai kita diacuhkan oleh pengaruh dunia, terutama pengaruh yang sangat sekarang ini membanjiri manusia, yaitu pengaruh HP, di mana HP sangat berpengaruh sekali bagi kehidupan manusia, seperti yang telah saya sampaikan tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimahullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.